Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mohon hikmat-Mu, pertolongan-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan ini, Bapa Surgawi. Tuhan, kami mohonkan berkat, curahkanlah bagi seluruh pendengar kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam lanjutan Galatia 3 ayat 15 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca ayat 21. Firman Tuhan, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku terkasih nama Tuhan, tema kita masih tema yang sama, keagungan pembenaran oleh iman. Kita telah merenungkan bersama-sama betapa agungnya janji Allah, di mana kita dibenarkan karena beriman. Dengan janji itu teraplikasi ketika Kristus datang di tengah dunia ini, menuruti atau menggenapi apa yang telah Bapa janjikan kepada Abraham. Dan pada bagian ini kita memberikan lanjutan dari sesi yang sebelumnya, dan kita merenungkan dari bagian ini bahwa hukum Taurat adalah sesuatu yang tidak menghidupkan. Hukum Taurat tidak menghidupkan kita. Hukum Taurat hanya mengatur kehidupan, mengatur cara hidup orang-orang Israel pada waktu itu, tapi bukanlah yang menghidupkan mereka. Hukum itu diberikan sebagai aturan-aturan hidup, sebagai ajaran agar mereka menjalani kehidupan sesuai dengan panduan. Ibarat rambu-rambu perjalanan, tapi mereka tidak akan sampai kepada tujuan tanpa mereka harus berjalan. Jadi hukum Taurat hanya sebuah petunjuk, sebuah rambu-rambu, seolah-olah menunjuk jalan. Tapi Kristus, yaitu yang dijanjikan itu, adalah jalan itu sendiri. Oleh sebabnya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara hukum Taurat adalah rambu-rambu perjalanan itu, adalah petunjuk untuk datang kepada Kristus, adalah petunjuk agar mereka memahami bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka tidak akan dibenarkan dengan hukum Taurat itu. Mereka hanya dituntut untuk hidup benar, tapi mereka tidak dapat benar karena mereka tidak mampu dengan usaha mereka. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, hukum Taurat diberikan bukan untuk menghidupkan. Hukum Taurat hanya menunjukkan bagaimana mereka harus hidup, tapi bukan untuk menghidupkan. Manusia tidak dapat mengampuni dosanya sendiri atau menguduskan dirinya. Hukum Taurat tidak dapat melakukan hal itu. Hukum Taurat hanya dapat menunjukkan dosa. Ibarat cermin hanya dapat menunjukkan noda, tapi tidak dapat membersihkan. Hukum Taurat hanya dapat menjadi cermin untuk manusia atau seseorang dapat berkaca apakah dia sudah benar-benar sempurna atau tidak. Dan ketika dia melihat cermin itu, dia akan melihat bahwa dia memiliki ketidaksempurnaan, tapi cermin itu tidak dapat membersihkannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hukum Taurat digunakan untuk memperjelas kepada manusia bahwa mereka adalah orang yang berdosa, agar mereka dapat memandang diri mereka yang penuh dengan kekurangan. Tapi hukum Taurat itu sendiri tidak dapat membuat mereka menjadi kudus, menjadi sempurna. Hukum Taurat hanya membuat mereka sadar bahwa mereka penuh dosa, dan Kristus sajalah yang sanggup menyucikan hal itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah keagungan janji itu. Itulah keagungan kasih karunia Allah. Tatkala kita berkaca kepada hukum Taurat, kita menyadari kita penuh dengan dosa. Tapi ketika kita datang kepada Kristus Tuhan, Kristus mengampunkan dosa kita. Kristus menyucikan kita. Dan tentunya
Penyucian itu bukan karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. Penyucian itu hanya datang tatkala kita telah beriman kepada Kristus Tuhan. Sudah terkasih nama Tuhan. Pengampunan dosa adalah karya Kristus, bukan karya hukum Taurat. Hukum Taurat hanya dapat menunjukkan bahwa kita butuh Kristus. Kasih karunia Allah saja yang dapat melakukan penyucian, yang dapat menebus, yang dapat menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanya dapat mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita penuh dengan kelemahan, bahwa kita penuh dengan dosa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hukum Taurat memang dibutuhkan untuk mengingatkan kita atas keterbatasan, atas kelemahan. Tetapi tatkala kita telah menyadari akan hal itu, kita datang kepada Kristus untuk pengampunan kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya hukum Taurat diberikan bukan untuk menebus kita. Sesungguhnya hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan kita. Hukum Taurat diberikan sebagai acuan untuk kita menjalani kehidupan yang takut kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca mulai ayat 23 sampai 26, dikatakan bahwa hukum Taurat itu dibuat untuk menyiapkan kedatangan Kristus, menyiapkan kita untuk percaya kepada Kristus Tuhan. Ibarat dikatakan pada bagian itu sebagai penuntun, sebagai pedagogos, atau yang menuntun seorang anak sampai dia menjadi dewasa. Bukan dia yang mengajar. Di dalam tradisi orang Yahudi yang membantu anak-anak, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita sekarang ini asisten rumah tangga, yang terkadang itu menuntun anak untuk pergi ke sekolah, menuntun kepada pembelajaran. Tetapi sesungguhnya pedagogos itu bukanlah sang pengajar, bukan pula yang memberikan dia pengertian. Pedagogos itu hanyalah yang menuntun anak itu, menuntun sampai kepada kedewasaan, menuntun sampai kepada Kristus. Jadi hukum Taurat digunakan menuntun kita kepada Kristus Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, hukum Taurat itu digunakan agar kita datang kepada Kristus. Tuntutan kesempurnaan, kekudusan hukum Taurat hendak digunakan untuk menuntun kita kepada sebuah pemahaman bahwa saya tidak layak, bahwa saya penuh dengan dosa, bahwa saya terpisah dari Allah karena kenajisan dan dosa yang aku miliki. Dan hukum Taurat itu membandingkan kita dengan kekudusan Allah. Dan pada akhirnya kita katakan, saya harus datang kepada Kristus Tuhan. Itulah tugas dari hukum Taurat. Tugasnya untuk menuntun kita kepada kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi tatkala kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu tegas, yang menegur dosa kita, yang mengingatkan kita atas seluruh perbuatan dan tingkah laku kita yang tidak benar di mata Tuhan, jangan menjadi marah. Tapi ingatlah, itu digunakan, itu perlu untuk kita menyadari bahwa kita butuh Kristus Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Kita akan menjadi sia-sia. Usaha apapun yang kita perbuat tidak akan menjadi sempurna, tidak akan membuat kita kudus. Kita harus datang kepada Dia yang Maha Kudus. Kita harus datang kepada Dia yang Maha Suci. Kita harus datang kepada Dia yang mencurahkan darahnya untuk mengampunkan kita. Dan Tuhan menjanjikan, Bapa menjanjikan Kristus sebagai penghapus dosa bagi kita, sebagai jalan berkat bagi seluruh bangsa, sebagaimana Allah telah janjikan kepada Abraham. Dan Kristus telah datang. Jangan jadikan itu menjadi sebuah kesia-siaan bagimu. Ketika engkau telah mendengarkan firman Tuhan, kita butuh Kristus hari ini. Jangan menunda waktumu. Datanglah kepada Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Karena usahamu, perbuatanmu, kesalehanmu, segala sesuatu yang ada padamu tidak akan layak untuk menebus dosamu. Hanya darahnya yang telah tercurah itu yang dapat menguduskan, menyucikanmu, dan membawamu kepada kehidupan yang kekal. Hukum Taurat tidak akan pernah memberikan hidup yang kekal. Hanya mengajarkan bagaimana cara hidup untuk kudus, tapi tidak dapat menguduskanmu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, hukum Taurat tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh janji Allah. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan kita. Hukum Taurat tidak dapat menyucikan kita.
Hukum Taurat juga tidak dapat menyediakan kita dan bahkan membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hanya Kristus saja yang adalah perwujudan janji Allah, yang adalah perwujudan anugerah Allah, yang adalah perwujudan kasih Allah akan dunia ini. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kristus datang di tengah dunia ini agar kita memiliki hidup yang kekal. Datanglah kepadanya, bukan karena kesalehanmu, bukan karena ketundukanmu kepada Tuhan. Kiranya kita dapat memahami kebenaran itu, dan kita dapat menjalani kehidupan ini, kehidupan yang berserah, kehidupan yang mempercayakan segalanya kepada Kristus Tuhan. Karena kita penuh kelemahan, kita berdoa. Bapa yang maha baik, berulang kali kami merenungkan kembali kebenaran-Mu. Berulang kali kami mendengarkan kebaikan kasih-Mu. Berulang kami diyakinkan bahwa kami tidak akan benar karena kesalehan kami, karena hukum Taurat, ataupun karena apa yang kami miliki. Hanya Kristus yang dapat membenarkan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa seluruh pendengar kami Tuhan, tuntun mereka kepada kebenaran-Mu, kepada kasih kemurahan-Mu. Biarlah mereka jadi orang-orang yang menikmati kasih, kemurahan, anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan adalah tatkala kita memiliki Kristus. Itu pasti melebihi daripada apapun yang ada di tengah dunia ini. Sekarang, miliki Kristus, datanglah kepadanya. Percayakan hidupmu kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.